Di tengah euforia, suara penolakan dari aktivis HAM tetap lantang. Mereka menegaskan, hak hidup tak boleh dicabut, apapun alasannya. Kritik juga datang dari dunia internasional. Indonesia terancam dicap mundur dalam penegakan HAM. Risiko terbesar, kesalahan peradilan yang tak bisa diperbaiki. Satu nyawa tak bersalah terlalu mahal untuk dibayar demi efek jera. Pertanyaannya, benarkah hukuman mati solusi pamungkas atau sekadar pelarian dari reformasi sistemik? Bangsa yang bersih dibangun di atas integritas, bukan ketakutan. Sejarah akan menilai, apakah ini fajar baru atau babak kelam bagi Indonesia. Dunia usaha merespons kebijakan ini dengan campur aduk. Sebagian investor optimis, korupsi ditekan, iklim bisnis membaik. Namun, ketidakpastian hukum dan ancaman hukuman mati membuat banyak pihak waspada. Investor asing khawatir sengketa bisnis bisa berujung fatal. Proyek infrastruktur besar jadi taruhan. Pihak swasta enggan ambil risiko. Jika penegakan hukum adil dan transparan, kepercayaan pasar bisa tumbuh. Tapi jika jadi alat politik, ekonomi bisa terguncang. Indonesia di persimpangan, bersih dan menarik investasi, atau justru menakutkan bagi modal asing. Dunia menunggu menilai arah kebijakan ini. Di pemerintahan, suasana berubah drastis. Pejabat kini bekerja di bawah bayang-bayang hukuman mati. Setiap keputusan, setiap tanda tangan terasa penuh risiko. Prosedur yang dulu sering diabaikan kini dijalankan dengan sangat hati-hati. Ketakutan menjadi penjaga baru birokrasi. Paranoia dan saling curiga merebak. Efek jera nyata, tapi ada harga yang harus dibayar. Ketakutan berlebihan bisa melumpuhkan birokrasi. Pejabat ragu mengambil keputusan penting. Penyerapan anggaran melambat, pembangunan terancam mandek, dunia politik pun memanas. Hukuman mati jadi senjata baru dalam persaingan kekuasaan. Tuduhan korupsi kini bisa berarti akhir hidup, bukan sekadar karier. Potensi kriminalisasi lawan politik meningkat. Iklim politik makin keras, penuh kecurigaan. Pemerintahan berjalan di atas jurang, antara efek jera dan kelumpuhan. Pertaruhan hidup mati kini nyata di panggung kekuasaan. Kabar hukuman mati bagi koruptor menyebar cepat, memecah opini publik. Di media sosial, euforia meluap, banyak yang melihat ini sebagai kemenangan rakyat. Bagi mereka, korupsi adalah akar penderitaan, jalan rusak, pendidikan, mahal kesehatan. Sulit hukuman mati dianggap keadilan setimpal atas pengkhianatan pejabat. Namun, suara kritis juga menguat, apakah negara berhak mencabut nyawa? Kekhawatiran muncul soal penyalahgunaan hukum dan risiko salah tangkap. Perdebatan sengit terjadi di warung kopi keluarga dan kampus. Isu ini bukan hitam putih, setiap orang punya ketakutan dan harapan sendiri. Publik terbelah, ingin negeri bersih tapi juga sistem hukum yang adil. Jalan pintas bisa berbahaya, pertanyaannya, bisakah keadilan dan kemanusiaan berjalan seiring? Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit yang akan menentukan masa depan Senin, 14 Agustus 2020.